Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya harap dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Perkenalkan, nama saya Rejo Oktayari Ramadan, biasa dipanggil Rejo. Saya dari Teknik Lingkungan angkatan 2024 dengan NIM 245130116. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang kearifan Lubuk Larangan di Provinsi Jambi, tinjauan antropologi terhadap praktik konservasi dan identitas budaya. Sebelumnya teman-teman pernah dengar atau belum ya istilah tentang Lubuk Larangan? Mungkin buat sebagian teman-teman ada yang udah dengar atau masih asing ya. Tapi buat yang tinggal di daerah Sumatera Barat, Jambi atau Riau pasti sudah pernah dengar. Nah, langsung saja ya. Pasti itu Lubuk Larangan. Jadi Lubuk Larangan ini terdiri dari dua kata, yaitu lubuk dan larangan. Lubuk itu sendiri bisa dimisalkan kalau kita manusia itu seperti rumah. Jadi tempat kita bermain, tempat kita makan, tempat kita istirahat, dan tempat kita beraktivitas itu. Jadi bisa dibilang lubuk itu rumahnya ikan. Kalau larangan sendiri itu ya aturan yang melarang suatu perbuatan. Jadi, Lubuk Larangan ini adalah suatu area dari sungai yang secara alami merupakan bibit ikan-ikan atau biota perairan lainnya di area tersebut yang merupakan area terlarang untuk diambil hasil ikan dan biota lainnya dalam jangka waktu tertentu. Nah, area ini dikelola oleh masyarakat melalui peraturan yang telah ditetapkan bersama-sama. Kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan tersebut dinamakan Lubuk Larangan. Nah, Lubuk Larangan adalah model pengelolaan perikanan yang berbasiskan masyarakat dengan cara melakukan penutupan sementara suatu kawasan penangkapan ikan di perairan umum daratan, khususnya daerah aliran sungai dalam kurun waktu tertentu. Nah, Lubuk Larangan ini biasanya ada tanda-tandanya dan ditandai oleh perbedaan kecepatan aliran sungai. Tempat Lubuk Larangan ini wilayahnya relatif tenang aliran sungainya. Jadi karena umumnya pada daerah yang tenanglah ikan berkembang biak. Bisa dibilang seperti itu. Lubuk Larangan ini terbentuk melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan hingga pengesahan. Dan dibukanya pun atas dasar kesepakatan adat bersifat mengikat dan biasanya dilakukan di masjid dalam bentuk seremonial dengan pembacaan surah Yasin bersama-sama. Aturan yang berkaitan dengan lubuk larangan ini memiliki konsekuensi yang sangat jelas berupa aturan dan sanksi adat yang berlaku di masyarakat bila terjadi pelanggaran. Nah, ini juga berlaku seperti misal ya, kita sudah tahu sih kalau itu lubuk larangan. Biasanya sudah ditentukan eh, bagaimana konsekuensinya kalau terjadi pelanggaran. Apalagi kita menangkap ikannya dengan cara yang tidak benar seperti menggunakan bom ikan, menggunakan racun, strom, dan lain-lain. Ada sanksi tersendirinya. Next, ditinjau dari antropologi, Lubuk Larangan ini eh, menawarkan wawasan tentang bisa dibilang relasi antara manusia dan alam. Nah, Lubuk Larangan ini menunjukkan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan yang didasarkan pada pengetahuan lokal tentang ekosistem sungai. Bisa juga dibilang sistem kepercayaan. Lubuk larangan ini
di mana masyarakat percaya bahwa alam ini dianggap memiliki kekuatan spiritual yang harus dihormati begitu. Oke, berikutnya struktur sosialnya, hukum adat yang mengatur lubuk larangan ini memperkuat otoritas tokoh adat dan menjaga kohesi sosial dalam komunitas. Berikutnya untuk adaptasi budaya di tengah zaman yang sekarang, tengah modernisasi, lubuk larangan itu tetap relevan sebagai bentuk resistensi budaya terhadap eksploitasi sumber daya alam. Nah, berikutnya konversi lubuk larangan. Lubuk larangan merupakan contoh praktek konservasi yang dilandaskan pada pengetahuan lokal masyarakat terhadap lingkungannya. Masyarakat atau penduduk lokal itu mempunyai kapasitas pengetahuan untuk memanfaatkan sumber daya alam. Hal ini secara tidak sengaja telah memberikan konsekuensi terhadap upaya konservasi. Prinsip konservasi merupakan usaha-usaha yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya yang mereka miliki untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Nah, ini bertujuan sumber daya dapat bertahan terhadap perubahan konteks sosial, ekonomi, politik, agama, dan teknologi modern. Dari sisi identitas budaya, lubuk larangan ini mencerminkan nilai budaya masyarakat. Secara sosial budaya, lubuk larangan berfungsi melestarikan kearifan lokal yang berasal dari nenek moyang mereka. Nah, kelestarian lubuk larangan juga ikut serta melestarikan kelembagaan adat, menjadi sarana untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya. Di kesimpulannya, lubuk larangan itu bukti nyata kearifan lokal masyarakat Jambi dalam menjaga alam, sekaligus mempertahankan identitas budaya. Melalui tinjauan antropologi, kita memahami bahwa praktik ini bukan hanya soal konservasi belaka, tapi juga tentang nilai sosial, di mana ada upacara, ada pembukaan, ada penutupan. Nah, itu semua tertuang dalam satu lingkup di Lubuk Larangan. Baik, sekian sekiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang dan ada salah katanya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.